Oke, tunggu sebentar ya. Oke, paling sebelum mulai kita evaluasi dulu ya. Dari ini kan udah 3 tahapan nih. Nah, dari beberapa tahapan yang udah dilewatin ini, orang tuh kesalahannya masih sama aja gitu. Yang pertama nih, ini kita dua arah aja ya. Kalau misalnya ada yang mau ngebantah silahkan gitu. Yang pertama, kenapa pas pas respon asistensi ya? Pas asistensi itu masih ada yang baru ngerjain gitu. Nah, itu tuh seharusnya janganlah kayak gitu. Hormatilah kita orang sebagai asfrak gitu. Kalau misal asistensi ya berarti udah ada hasil lah gitu. Jangan baru ngerjain di tempat itu juga. Terus yang kedua, masalah skalanya itu masih, ya Allah, salah semua loh orang, sumpah ya. Jadi ya diulang gitu dari tahap 1 skalanya, nanti pas tahap 5 itu skalanya harus bener semua. Gambar lorang jelek nggak apa-apa lah, tapi skalanya bener gitu. Mungkin dari aspek kalian ada nggak evaluasinya? Kalau dari gua ya, kalian itu masalah terbesarnya ada di manajemen waktu. Kalian nggak bisa mengatur waktu. Sesimpel ngumpul tugas saja kalian telat, padahal sudah dikasih tahu jamnya sama Aspra. Waktu itu gua ngasih batas sampai jam 7 dan ada yang jam 7 baru berangkat. Itu aneh menurut gua. Pikiran kalian tuh di mana? Oh iya, sama kalian sesusah-susahnya tugas ini ya, jangan ada yang joki ya. Gue paling benci ada yang joki, mending gambar kalian jelek ya. Tapi kalian ngerjain sendiri, jadi kalian paham apa yang dikerjain. Jangan joki. Ada juga yang nggak perasistensi nih, gue lihat-lihat. Kayak kerasa udah hebat. Oke, mungkin ada lagi dari aspek-aspek lainnya. Pak. Oke, mungkin dari kita orang juga minta maaf lah kalau misalnya emang rada kurang jelas pas ngasih perintah gitu. Tapi kan kita orang juga mau follow up lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perintah kita orang nggak jelas gitu. Nah, kalau emang perintah kita orang ini nggak jelas, orang sebagai praktikan tuh wajib nanya gitu ke aspraknya, bang kok ini kayak gini, kok ini kayak gini gitu. Jangan malah diem-diem aja, tunggu-tungguan aja, malah nggak kelar-kelar loh orang. Terus kalau misalnya masalah asistensi itu kalau bisa itu orang yang minta waktu kita orang gitu, jangan kita orang yang ngasih waktu ke orang.
Soalnya kalau misalnya kita orang yang ngasih waktu ke kita orang belum siap takutnya. Kita orang juga tahu gitu, kalian banyak kegiatan, kalian banyak apapun itu. Kita orang ini santai-santai lah, nggak segebrak-gebrakan itu kayak prodi lainnya gitu. Mungkin ada bantahan nggak dari lo orang evaluasi ke asprak-aspraknya gitu, ngomong aja nggak apa. Ada nggak? Dari saya cukup, Bang. Cuma satu orang doang ini. Siapa tadi yang ngomong tadi? Abeng, Bang. Oke lah, basing lo orang lah. Mau omongan kita orang nih, lo orang dengerin apa enggak? Tapi gue pengen sih jangan sampai terulang lagi gitu hal-hal kayak gini. Orang baru semester 2 lah. Masalahnya kalau misalnya lo orang kayak gitu, kita orang juga yang kena OC sama dosen. Mohon kerjasamanya aja gitu. Ini kan udah pengen tahap 4, bentar lagi lo orang tahap 5 nih, ACC jilid. Nah jadi kerjainlah semaksimal mungkin. Lagi pula kan di bulan Mei ini juga kan banyak liburan nih. Nanti enak lah jadi ngerjain hal orang. Pokoknya jangan ditunda-tunda lah. Ada lagi nggak? Tolong responsi khusus ini perhatikan benar-benar ya. Jangan nanya ulang-ulang hal yang udah kita jelasin. Gue males banget. Terus apa lagi ya? Tahap kemarin. Tahap kemarin tuh sesimpel kalian datang asistensi, minta asprak, garisin potongan. Itu juga kalian masih ada yang nggak datang dan kalian motong sendiri. Itu aneh sih. Oke, cukup ya. Ada lagi nggak bantahan dari lo orang gitu buat kita orang? Apa kita orang, bang lu ini so iya bang salahnya nggak jelas gitu. Ngomong aja gitu supaya evaluasi juga ke kita orang. Paling ini bang, semisal kalau ada perintah gitu bang, kayak perintah ngebuat A itu kadang berbeda bang dari asprak lain bang. Kadang kita juga bingung gitu, kita teman dari kelompok lain tuh kayak, loh kok dia begini ya? Saya nggak begitu, bingung gitu bang. Ini pakai nggak ya? Apa gimana? Pengen itu aja sih bang. Oke, makasih tuh. Siapa tuh? Muhammad Padil. Nah, mungkin kalau ada hal-hal kayak gitu, solusinya diskusiin aja sama aspraknya. Kayak mana gitu. Bang, kok asprak yang lain kayak gini ya? Kok gue kayak gini ya? Ada juga beberapa asprak yang punya pendirian sendiri gitu. Gue harus kayak gini, gue harus kayak gini. Baik bang, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Apa santai gitu orang. Kayak, bang, lo kayak anjing gitu. Gimana? Oke lah, kalau misalnya emang udah nggak ada lagi, kita lanjut aja ke responsi khusus. Sekarang sekali lagi minta maaf kalau emang perintah kita orang kadang-kadang nggak jelas. Karena ini juga praktikum ini hal pertama gitu di prodi ini. Jadi mungkin kita langsung aja, bodo amat lah orang yang dengerin lah. Kita lanjut aja mungkin ke stasiun dulu apa geometri dulu ini mas?
Mungkin dari Emil ada tambahan Mil buat evaluasi Mil. Cukup kok, sama aja kayak gitu evaluasinya dari gua. Oke. Gua harap sih nggak ada yang ngomong di belakang ya. Oke, mungkin lanjutlah ke responsi. Kita mulai dari stasiun dulu. Kalau emang nggak jelas, ditanyain aja ya. Oke, kita masuk di tahap 4 untuk yang stasiun kereta api. Tujuannya itu membuat gambar detail stasiun kereta. Tujuannya itu mampu membuat gambar detail stasiun kereta api. Outputnya itu detail fondasi, detail seluk, detail kolom, detail balok lintel, detail balok induk, detail balok anak. Untuk detail kuda-kuda ini nggak usah ya, jadi hilangin aja. Teknis pelaksanaan kurang lebih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, waktu 3 minggu. Ya, kalian udah hafal lah ya. Selanjutnya yaitu detail fondasi. Untuk ukuran as tampang itu 15 kali 80, lantai dasar 5 kali 80, tinggi fondasi batu kali itu 80, lebar alas fondasi batu kali itu 70, lebar bagian atas fondasi batu kali itu 30. Kurang lebih sama lah kayak materi minggu kemarin. Maksudnya tahap kemarin. Untuk ketentuan slope, ukuran slope 15 kali 20, tulangan utama 4D13, tulangan bekel itu diameternya 10, hooknya itu 12D kali 10, tebal selimut beton itu 4 cm. Nah ini bisa dilihat lah contoh-contoh detailnya. Terus ketentuan balok lintel, tulang utama itu 4D10, tulangan bekel itu diameternya 8, hooknya itu 12DT, artinya itu 12 kali 8. Balok lintel ini balok yang di atas jendela sama pintu ya, jadi dia malang gitu, agar fondasinya di atasnya itu bisa tahan dan lebih kuat, jadi dia nggak turun. Ketentuan balok induk dan balok anak. Ukuran balok induk sama dengan slope, ukuran balok anak sama dengan balok lintel. Beda balok induk balok anak itu, balok induk itu transfer bebannya itu ke fondasi. Maksudnya ke kolom. Untuk balok anak itu transfer bebannya itu dia ke balok induk. Jadi dari balok anak ke balok induk terus ke kolom. Nah, itu kan kuda-kuda nggak usah ya. Buat tentunya itu aja sih. Mungkin dari Bowo ada tambahan. Ya gimana Dil? Maaf bang, tadi suaranya kurang jelas tadi. Yang kuda-kuda itu nggak usah ya bang? Iya, yang kuda-kuda itu nggak usah. Nah, sama untuk sebentar. Sama untuk outputnya itu disesuaikan ini ya dengan kalau misalnya kayak seru. Maaf bang, tadi suaranya rusak lagi. Aduh, gue udah ngomong panjang-panjang ke mute lagi. Jadi untuk ketentuannya itu tuh ikutin aja yang dari Butika gitu. Ikutin yang dari Butika, ikutin yang dari yang gambar lorang itu sendiri gitu. Jadi nanti outputnya tergantung
lorang tuh slope-nya itu ada berapa macam gitu. Kalau misalnya slope-nya ada 2 macam, berarti output dari slope itu 2. Terus pondasinya kan pada cuma pakai pondasi batu kali kan. Nah, itu tuh pondasinya itu satu aja outputnya. Jadi outputnya itu nanti disesuaikan aja dengan bangunan kalian lah. Kita orang nggak bisa nentuin ini apa namanya untuk outputnya. Baik, terima kasih bang. Yang penting dari cakupan detail semua detail dari detail pondasi, detail slope, detail balok lintel, detail balok induk dan balok anak itu ada semua gitu di outputnya. Output intinya itu kan pondasi, berarti ada pondasi, slope 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 gitu. Untuk outputnya. Ada yang mau tanyain nggak? Izin masuk bang. Kalau untuk kalau untuk slope-nya itu berarti ngikutin kolom atau gimana bang? Slope kolom-kolom beda dia. Oh beda ya bang. Ini kan ada ketentuan slope-nya. Terus untuk detail kolom itu nggak usah. Jadi slope aja. Oke bang, terima kasih bang. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oh sorry, mungkin Ilham tadi nggak lihat detail kolom itu ada sendiri. Mungkin nanti bisa dilihat aja, nanti kita orang tambahin di PPT-nya gitu. Jadi outputnya itu golang, outputnya itu ada detail pondasi, detail slope, detail kolom, detail balok lintel, detail balok induk, detail balok anak gitu. Jadi nanti outputnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi ada 6 lembar. Ada pertanyaan nggak? Cukup bang. Cukup bang. Ada yang nanya, gimana tuh? Izin bang, tadi kan sama kayak pondasi yang di tahap 3 kita ya bang ya. Jadi detailnya itu tinggal apa copy aja atau buat ulang gitu bang? Sebenarnya lebih sama sih, nggak jauh beda gitu. Tapi ini lebih detail aja gitu, kayak lebih di zoom in aja gitu. Skalanya lebih kecil gitu. Pokoknya detailnya kelihatan banget gitu kan. Kan kalau misal di tahap 3 kan cuma kayak
misalnya di detail fondasi itu, detail fondasinya kan di tahap 3 itu kan nggak terlalu diliatin gitu. Nah ini diliatin gitu, di zoom aja kayak dipotong gitu untuk ukuran batu kalinya berapa dan lain-lain gitu. Terus tulangannya juga kelihatan gitu bentuk-bentuknya kayak, nah kayak gini lah, lebih di zoom gitu. Jelas nggak? Jadi skalanya diatur lagi ya bang ya? Kayak misalnya kan dari awal pakai skala 1:100 gitu bang. Jadi pas untuk tahap 4 ini untuk detailnya skalanya lebih di zoom lagi gitu maksudnya. Sebenarnya extra lo gitu, mau skalanya tetap 1:100 apa gimana, tapi yang masalahnya itu di gambarnya itu lebih detail gitu, dari gambar tulangannya, gambar fondasinya gitu. Oh, oke oke bang, masih banyak bang. Nah ya, untuk skala tadi itu skala yang lo cetak, pokoknya skala yang lo tulis itu tuh nanti pada saat dicetak itu tuh bener gitu pada saat diukur pakai penggaris gitu. Itu enggak? Sesuai di kopnya gitu bang ya, yang dicetak gitu bang. Iya, yang sesuai di kop itu tuh harus sesuai yang digambar gitu. Oke bang, terima kasihnya bang. Acun nggak? Acun nggak Apresi? Ya bang, lanjut bang. Aman aman. Nah ya, So, pokoknya itu kayak misalnya nih, lo di gambar ini kan ada ketentuan slope nih. Misalnya di slope S1 gitu, itu 15 kali 30. Nah itu ukurannya itu beneran 15 kali 30 gitu kalau lo ukur dipakai penggaris. Gitulah pokoknya. Paham nggak? oke bang, paham bang. Lebih detail gitu bang ya. Ada lagi nggak yang tanyain? Cukup bang dari saya bang. Oke, thank you. Ada lagi? Cukup bang dari saya bang. Ya gimana Ahmad? Baiklah, izin bertanya ya Bang. Tadi kan di slide PPT-nya kan dia waktu pengajarannya 14 hari atau 2 minggu. Itu dimulainya dari minggu depan atau gimana Bang? Seharusnya hari Senin kemarin ya mulainya. Tapi kita mulai di besok kali ya. Oke, dari aspek-aspek lainnya dimulai tetap di hari ini gitu, hari pertamanya. Nah, baiklah Bang, terima kasih ya. Oke, berarti inti pengumpulannya 14 hari setelah hari ini. Terakhir itu di jam 8.30 berarti. 8.30 malam. 20.30 jadi. Dan mengikuti asprak gitu. Kalau misalnya aspraknya mundur ya mundur, kalau aspraknya maju ya maju waktunya. Oke, ini
Mungkin dikerjain aja cepetan ya, soalnya bakalan orang itu bakalan banyak gitu, mepet-mepet di UAS gitu. Jadi kalau misalnya orang emang cepat selesainya tahap 4 ini, orang tuh bisa nyantai gitu di tahap 5-nya, tinggal bener-benerin, terus ACC jilid, tinggal dijilid, kelar orang UAS gitu. Jadi nanti waktu belajar UAS orang nggak keganggu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke geometri. Oke, ada yang bilang cukup tuh tadi. Udah, kita lanjut ke geometri berarti. Makasih atas atensinya untuk yang stasiun. Kita lanjut ke geometri. Oke, kita lanjut ke geometri. Sini geometri lanjutan dari tahap sebelumnya. Tahap 4 ini kita analisis potongan melintang dan cut and fill. Oke, tahap 4 ini kita lebih fokus ke section potongannya dengan mempelajari 20 irisan 21. Nah, gimana sih maksudnya Bang? Anatomi potongan melintang itu kayak kita ngepotong jalur rel, sama kayak yang tahap potongan melintang yang kemarin yang di tikungan. Tapi ini bedanya kita potong seluruh jalur dari 0 sampai 2000. Apa? Fungsinya yaitu nentuin dimensi dari jalur relnya. Kita juga nunjukin posisi bantalan, terus strukturalnya secara detail. Nggak cuma di tikungan doang, tapi semuanya. Sabar. Di sini ada ya kelihatan kayak yang kemarin. Apa aja yang kelihatan di potongan ini? Yang pertama ada rel, penambat, sama bantalannya. Lanjut ada balas, subbalas, sama ditambahin lapisan dasarnya. Nah, tapi di sini kita bakal fokus juga ke cut and fill-nya. Karena kemarin beberapa dari teman-teman ada yang nggak nambahin cut and fill. Tapi di sini kita pakai cut and fill semua. Jadi kelihatan kan, misalkan tanah elevasi kalian itu yang warna coklat, itu bentuknya bakal naik turun. Di sini kita bakal ngambil cut and fill atau elevasi rencananya. Bisa diambil di tengah-tengah. Aturannya di sini harus imbang antara cut sama fill-nya. Atau bisa lebih banyak cut-nya dibanding fill, karena biaya untuk fill itu lebih mahal, di dunia nyata itu lebih mahal fill. Jadi lebih baik cut. Jadi jangan lebih banyak fill-nya daripada cut-nya. Atau malah lebih baik seimbang. Oke, lanjut Emil. Oke, selanjutnya di sini ada matrik diagnosa galian vs timbunan, di mana galian itu merupakan cut, di mana definisinya itu membuang material tanah exciting, yang di mana tuh kalau misalnya kalian udah buat garis dari jalan rel itu, tapi tanahnya melebihi, jadi bisa kita cut itu. Terus kalau timbun tuh fill, di mana dia sebaliknya kayak ada kita tidak bisa menghitung volume bukit yang tidak beraturan secara langsung, kita harus mengirisnya. Di mana langkah satunya itu kita bisa cut and fill-nya, terus kita ratakan luas dari STA yang kita udah ada, terus dikalikan dengan jarak, di mana ini udah ada rumusnya, V sama dengan buka kurung A1 ditambah A2 dibagi 2 tutup kurung dikali D. Rumusnya ini ada juga kalau nggak salah di modul, jadi kalian baca-baca aja biar nggak salah. Lanjut. Nah, di sini ada outputnya. Output dari tahap 4 ini di mana kita memotong STA, potongan melintang dari STA 0 sampai maksimal tuh di 2000. Jadi per 100 meter itu kalian potong STA-nya dan ditunjukin detailnya gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, selanjutnya itu ada taktik AutoCAD. Nah, di mana nih kita juga harus memerhatikan skalanya. Nah, skala ini kan emang udah ditentuin untuk skala 1:100. Nah, kalian di saat udah menggambar itu jangan lupa diskalain 1:100. Nah, manager layer ini kalian sesuaiin lagi. Jadi garis per garis itu warnanya beda karena menunjukkan perbedaan dari makna garisnya itu apa.
Ntar itu seterah sih warnanya mau warna apa aja itu bebas, yang penting senyaman kalian aja. Nah, headshot ini untuk dimana kita nandain mana sih bagian yang kira-kira kita cut, mana sih bagian yang kira-kira kita timbun gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada kriteria dari tahap 4 ini di mana yang pertama kelengkapan STA. Nah, jadi kalian harus lengkap dari STA 1.500-nya ketinggalan atau kalian loncat-loncat itu nggak boleh. Nah, terus ada akurasi geometrik di mana dimensi balas, subbalas, kemiringan tanggul sesuai dengan tabel standar kelas jalan rel. Nah, ini kalian harus banyak membaca modul biar kalian paham. Terus yang ketiga ada integrasi skala. Nah, skala itu kalau udah ditentuin dari aspraknya ini 1:100, ya sebaiknya kalian ikutin. Jangan malah kalian ngide 1:50 atau malah nggak kalian skala, kalian asal-asal gede-gedein, nggak boleh. Dan yang terakhir tuh ada poin 4 di mana kode warna mutlak, di mana visual sikat galian berwarna merah dan fill timbunan itu harus berwarna hijau, terlihat jelas dan logis. Jangan nyampe kebalik yang mana aturannya cut itu merah kalian buat hijau atau sebaliknya. Lanjut. Oh, udah, ini udah slide terakhir. Ada yang mau ditanyain? Ya, boleh ngomong Rian. Kak, izin Rian bertanya, Kak. Berarti ini untuk output tahap 4 ini ada 21 STA ya, Kak? Iya, karena kalian bakal motong per 100 STA, jadi ada 21 itu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Boleh. Siapa nih? Sasa. Apa Sa? Cek, Kak, kedengaran suaranya nggak, Kak? Dengar. Kak, itu kan di situ maksudnya STA-nya tuh lebih dari 20 gitu boleh nggak, Kak? Apa maksimalnya segitu? Maksimalnya segitu. Jadi kita tetap 2 kilo. Yang lebih dari itu di-cut aja. Oh, oke, Kak. Terima kasih. Yang lain ada lagi nggak? Lanjut. Izin Bang, mau nanya itu satu output itu per STE, jadi kayak dari 0 itu ke 100 satu kop apa gimana Kak? Kayak 21 STE itu langsung ini, satu kop aja. Satu STA, satu kertas. Jadi 21 kertas. Baik Bang, terima kasih Bang. Ada lagi nggak? Ya, siram sini ini. Patin aja. Yaitu 21 untuk yang potongan melintang jalan relnya. Yang memanjangnya kan kita ada ketenfil. Kayak yang sebelumnya. Tapi ini untuk keseluruhan jalan. Jalur rel kita kan AC ada 3. Berarti ntar potongan memanjang untuk full 0 sampai 2000
dikasih cut and fill ada 3. Jadi 21 ditambah 3 potongan memanjang. Jadi 24 outputnya. Clear nggak? Apa ada masih bingung? Boleh Ilham. Tes, suara saya masuk kan bang? Masuk. Berarti itu ntar urutannya mulai dari 0 plus 100 sampai habis gitu kan bang ya, sampai 2000 sekian baru diurutin grafik dari lintang apa yang lurus 1 sampai 3-nya gitu, atau apa boleh bebas gitu nggak sih bang, maksudnya kita mau ngerjain yang mana dulu gitu. Jadi kan urutan lembaran nih salah nih 1, 2, 3 boleh ada di tengah-tengahnya tuh dengan grafiknya dulu, atau memang ngurut gitu bang, misalnya yang 0 STA-nya dulu, grafiknya dulu gitu bang. Oh itu ngurut. Bebas sih mau yang grafiknya dulu atau mau yang potongan lintangnya dulu. Tapi dibuat ngurut aja. Oh ya bang, makasih bang, makasih ya bang. Itu gampangnya sih sebenarnya buat yang grafik dulu, biar tahu mana yang cut, mana yang fill. Jadi pas gambar potongan, cut and fill ketahuan. STA berapa yang di cut, STA berapa yang di fill. Jadi buat grafik baru yang potongan lintangnya. Baiknya gitu. Oh siap bang, makasih ya bang. Yuk, lagi nggak yang lain? Lanjut Rian. Bang, berarti bang untuk yang cut and fill itu bikin grafik dari 0 plus 00 0 sampai akhir berarti bang di satu kertas itu bang. Ya betul. Betul, satu kertas itu satu garis kan. Kan garis rel ada 3, berarti ada 3 grafiknya. Iya. Sama dari 0 semua. Ya. Apa? Oke, lanjut. Ada nggak yang masih bingung? Bang, izin bang. Oke, lanjut Ervi. Itu tadi kan yang maksudnya 3 grafik itu gimana nih bang? Kan yang STA itu kan kita nentuin nih cut and fill-nya dari 0 plus 100 sampai nanti di akhir itu kan ya bang? Nah, yang Ya, grafik betul. itu cut and fill-nya itu berarti gimana bang? Maksudnya 3 grafik kan satu gabungan gitu apa gimana? Jalur rel kita kan AC ada 3 kan. Yang tengah sama jalan relnya 2. Nanti dibuat 3, dibuat salah 1. Ingat nggak? Oh, iya paham bang. Berarti kan 2 itu kan relnya. Berarti yang center line-nya Ya. juga dihitung, yang tengahnya itu ya senternya. Itu makanya 3 ya, dihitung. Dari 1, 2, 3 ada 3 kan garisnya. Oke. Ya. Siap bang, paham bang. Terima kasih. Oke. Yuk. Cukup nggak ini? Izin bang, Yuk. itu untuk poin nomor 2 bang di slide PPT akurasi geometrik itu dimensi balas subbalasnya itu berapa ya bang? Soalnya dari kami praktikan beda-beda bang, beda aspek, beda dimensi.
Oke, untuk ukurannya ntar bakal diinfoin isu. Jadi pantau aja di grup masing-masing, ntar ukuran berapa aktualnya bakal disamain sama sepeda lainnya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Biar clear nih. Lanjut ya. Bang, kalau nanti dimensi untuk tahap 4-nya udah ditentukan, berarti untuk tahap 3-nya gimana, Bang? Untuk tahap 3 pasti disesuaikan lagi. Karena dari orang betul-betul juga. Masih skala yang salah. Kalau skala salah, sama aja kan kalau lagi. Sama aja. Oke, Bang. Lanjut RD. Izin lagi Bang, bertanya lagi. Berarti untuk pengerjaannya itu ya Bang, itu kan sama kayak tahap 3 ya. Cuma di sini tuh nanti potongannya itu per 100 ini kan ngikut STA-nya, udah nggak kayak 50 kemarin itu. Ya, ini per 100 kali lagi. Berarti 24 ya Bang, yang Abang bilang tadi ya? Ya, 21 untuk melintang, 3-nya yang memanjang. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya, RD ada pertanyaan lagi nggak? Itu masih raise hand itu. Maaf Bang, lupa matiin. Ya, gue mau nekenin lagi. Waktu deadline itu jangan telat-telat ngumpul lah. Kalian bisa lihat jam kan, udah gede. Kalian juga bisa baca jam. Tolong jangan deadline-nya jam 7 malam, kalian baru OTW jam 7 malam dari rumah. Mungkin begitu sih dari gua. Oke, mungkin cukup ya. Apa ada lagi yang mau ditanyain? Oke, karena nggak ada, berarti boleh gue tutup ya ini ya. Oke, ya udahlah, nggak ada yang jawab juga. Ya udah gue tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.